Hai guys, welcome back to RNR, our team YouTube channel. Masih di Obat, obrolan santai, edisi mengenal guruku lebih dekat. Seperti episode sebelumnya, hari ini saya juga ditemani oleh seorang guru yang masih fresh graduated. Nah, hari ini kita akan banyak mendapatkan pengalaman dan tips dari teman ngobrol saya. Langsung saja dengan Marni. Hai semua. Nah, untuk teman obat ketahui, Marni ini sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena dulu Marni adalah salah satu murid saya di SMP 9. Ya, sekarang sudah satu profesi dengan saya, menjadi seorang guru. Makanya saya terbiasa memanggilnya dengan Marni ya. Atau mau disebut dengan Ibu Marni. Berarti dengan Marni ya. Dengan Marni. Nah, sekarang Marni berarti mengajar di SMK Plus Kemilau Bangsa. Mengajar di SMK Plus Kemilau Bangsa. SMK loh, bukan SMP ya. Mengajar SMK. langsung murid SMA atau SMK ya. Berarti kemarin tamat Kuliah tahun berapa? tahun 2020. Oh, berarti baru tamat beneran nih ya? Baru tamat tahun lalu. Itu pun bulan Februari Marni tamatnya. Februari. Di bulan Februari. Bulan Februari. Alhamdulillahnya Marni juga dapat lulusan tercepat sama cum laude sih, Miss. Oh, luar biasa. Berarti lulusan tercepat dan cum laude di bulan Februari. Iya. Ada orang wisuda bulan Februari ya? Ada. Jadi di Unsri itu ada 6 kali wisudanya dalam 1 tahun kayak gitu. Jadi bulan Februari, bulan April gitu, tiap bulan genap lah gitu. Oh, tiap bulan genap melaksanakan wisuda. Berarti kuliah di Unsri. Unsri, Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya Palembang ya? Palembang. Berarti selesai SMA apa SMK dulu? SMK 1 ya? SMK 1 Batam. Selesai SMA langsung memang ngambil untuk FKIP, Fakultas Keguruan, FKIP Matematika. Jadi sekarang menjadi guru matematika. Tepatnya di SMK Kemilau Bangsa. Ngambil jurusan matematika memang niat atau memang dari awal memang mau menjadi guru apa aja lah, karena kebetulan dapat matematika nih, atau bagaimana? Jadi kalau untuk menjadi guru tuh memang cita-cita dari kecil sih, Miss. Oh, berarti dari kecil jadi mulia ya? Kalau jadi guru ya? Kalau orang pada cita-citanya dokter, berarti nggak jadi guru aja gitu dari SD sampai SMK. Memang mau jadi guru gitu. Nah, terus terinspirasi dari guru Marni SD. Boleh disebutin lah ya, Ibu siapa? Ibu Sri Aprianti, guru SD 001 Sagulung, Batam. Untuk Ibu Sri ini penerusnya. Iya, terus untuk matematikanya nih Miss ya, kan banyak orang kok matematika sih, matematika susah gitu kan. Kenapa harus matematika? Karena dari SD juga, dari SD sampai ke SMK, alhamdulillahnya tuh Marni ketemu sama guru-guru yang baik kayak gitu Miss. Jadi dari SD ya Bu Sri itu juga salah satunya. Kemudian SMP 9 Miss masih kenal nggak sama Bu Nurdiana? Bu Nurdiana. Bu Nurdiana. Saya Bu Nurdiana. Bu. Jadi selain Bu Nurdiana, pas SMK-nya Bu Rahmadewi. Nah itu tuh semuanya baik-baik gitu Miss. Jadi Marni mikir, ih kayaknya enak nih jadi guru matematika kayak gitu. Tapi untuk diketahui bahwa semua guru sebenarnya sama ya. Cuma memang ada yang menginspirasi. Inspirasi gitu Miss. Tapi untuk matematika sendiri nih, untuk matematika sendiri ini kan sebenarnya momok yang menakutkan ya. Anak datang ke sekolah untuk mindsetnya mikir, waduh belajar matematika nih pasti rumus lagi nih. Nah untuk Marni sendiri menyikapi itu bagaimana? Iya, jadi yang kelihatannya di umumnya itu kelihatannya matematika tuh semuanya rumus gitu. Padahal sebenarnya ada sisi lain matematika yang nggak diketahui sama orang kayak gitu. Ada kayak misalnya matematika yang open ended. Jadi jawaban itu nggak menentukan dia harus benar atau salah. Dia bisa benar walaupun jawabannya beda gitu Miss. Jadi ada 2 sisi tuh Miss, satu yang open ended, satu yang memang pakai rumus. Tapi rumus tuh yang nggak harus dihafal gitu loh Miss. Jadi kita harus tahu konsep. Kalau kita tahu konsep, otomatis kita nanti bisa tuh ke rumus itu. Jadi sebenarnya satu aja nanti kita bisa akan ke rumus-rumus yang lain. Nah kalau yang untuk open endednya itu jadi siswa tuh nggak harus semua jawabannya sama untuk open ended. Oh gitu. Jadi bisa jadi siswa yang ini jawabannya jadi ada 2 pilihan nih misalnya Miss. Mari contohnya ada dikit ya Miss ya soalnya. Contohnya yang real kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Misalkan ada satu yang dapat UMK gajinya. Jadi ini kita milih nih, mau kita sebagai seorang marketing, kita mau milih. Misalnya ada yang gajinya UMK 4 juta misalnya gitu ya Miss, 4 juta. Terus satunya lagi gajinya itu 2 juta plus komisi gitu, plus komisi 200.000 per orang. Misalnya kita bisa narik konsumen tiap orangnya gitu ya Miss ya. Nah jadi kan itu sebenarnya bisa dua-duanya bener Miss.
jawabannya. Terus logikanya bener dua-duanya kan, tentu orang pasti milih yang 4 juta nih kan. Kalau orang memikirkan finansial lebih tinggi gitu kan. Iya bener kayak gitu. Oh yang di depan mata 4 juta dong udah duluan dibanding 2 juta belum tahu apa-apa. Nah itu sebenarnya dua-duanya bisa bener kayak gitu. Kenapa bisa bener? Karena yang pertama gini, kalau misalnya Miss Rani kan bisa lah gitu ya nawar-nawarin orang contohnya kayak gitu untuk sebagai marketing. Iya marketing. Nah misalkan Miss Rani bisa narik sekitar 20 orang lah gitu Miss dalam 1 bulan itu 20 orang 20 orang dikali 100.000 udah 6 juta dong gitu. Jadi 6 juta yang satunya padahal cuma 4 juta kayak gitu. Oh iya. Dia berarti gaji bersihnya 4 juta. Ini bonusnya aja 6 juta gitu ya. 6 juta gitu kan Miss. Nah itu bisa bener dua-duanya dengan ya reasoning kayak gitu kan Miss, alasan yang jelas. Oh untuk tipe yang kayak gini, untuk tipe yang pandai ngomong kayak gini, dia disarankan pilih yang ini aja kayak gitu, pilih yang gajinya yang tadi ada plus bonusnya gitu. Untuk yang dia diem aja kayak gitu, nggak bisa akrab dengan orang kayak gitu, nggak bisa mempromosikan produk gitu, ya pilih yang 4 juta dong, dibanding dia nanti diem nggak ada dapat pelanggan 2 juta berarti hanya 2 juta terima gitu ya. Nah itu secara sisi sederhana. Berarti kalau gitu depend of ability ya, tergantung kemampuan. Bener Miss, jadi itu yang sisi open endednya gitu. Tapi kalau memang ada yang matematika dia yang memang harus nilainya mutlak gitu, maksudnya jawabannya pasti, ya itu pakai rumus-rumus itu Miss kayak gitu. Jadi karena kan kebanyakan anak-anak kan berpikir wah ini matematika berarti memang dia harus berpikir ini rumus pasti nih, karena dari dulu kan kita ditanamkan seperti itu ya. Bener. Mindset kita kalau ketemu matematika rumus. Nah, begitu. Jadi ketika anak-anak mau belajar apapun dia selalu bilang rumusnya. Yang dihafal matematika bukan bagaimana caranya untuk menyelesaikan, tapi rumus. Rumus bener. Padahal di matematika itu, jadi cabang ilmu matematika itu banyak tuh. Jadi ada namanya pembuktian. Itu udah mungkin yang udah matematika tingginya lagi tuh misalnya pembuktian, terus pemodelan matematika itu tuh ya bagian ke kehidupan sehari-harinya gitu misalnya kayak tadi Marni contohin kayak gitu. Nah sama memang kayak sama pemecahan masalah nih, problem solving. Nah sama mirip yang kayak tadi. Dan sama satu lagi memang kita menentukan nilai kayak tadi itu Miss, memang pasti ada rumusnya. Nah untuk rumus pun gitu, untuk rumus ya nggak harus kita hafal semuanya sebenarnya. Kita tahu konsep, nanti bisa turunnya ke rumus. Gitu. Jadi berarti bukan harus rumusnya ini harus begini gitu. Sama seperti Nana dulu, kalau Miss di sekolah ya ngapal rumus kubus, rumus apa jajar genjang gitu kan. Nah itu kan jadi anak-anak konsepnya sampai sekarang dia memikirkannya seperti itu, bahwa kalau belajar matematika mulai dengan rumus, lihat lagi gurunya tidak menyenangkan gitu kan. Nah dari Marni sendiri nih memilih matematika tentu tidak gampang ya. Memilih matematika menjadi sebuah pilihan, kan kita memilih jurusan kuliah itu pasti memilih kan, wah nanti pekerjaan saya ini bakal ini nih. Nah apalagi jurusannya khusus spesial Fakultas Keguruan FKIP, SPD ya, SPD cum laude lagi. Berarti kan matematikanya jago. Dan untuk teman obat ketahui nih, memang dari SMP Marni termasuk salah satu murid yang cerdas di sekolah. Karena saya tahu benar, saya pernah jadi wali kelasnya ya. Pernah jadi wali kelasnya, pernah mengisi rapor dan pernah juara di kelas waktu itu. Nah untuk Marni sendiri tips nih, tips untuk anak-anak yang berpikir bahwa matematika adalah rumus. Nah itu bagaimana cara menghentikan, bukan menghentikan ya, mereka memang harus tahu rumus gitu, memang wajib tahu ya, tapi bagaimana supaya membuat mereka itu lebih berkembang. Selain mereka harus memikirkan rumus-rumus sehingga membuat mereka malas jadi belajar. Nah untuk Marni sendiri bagaimana? Jadi gini, Marni pernah nonton salah satu channel YouTube gitu ya Miss, jadi di situ ada kutipan matematika. Sebenarnya matematika tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh matematika. Karena di bukunya Freudenthal, RME gitu, itu isinya mathematics is human activity. Karena ya kita bangun tidur Miss, kita belanja, itu kita tuh sebenarnya nggak sadar kita pakai matematika kayak gitu. Jadi dan semua pekerjaan, jadi matematika itu tidak butuh pekerjaan, tapi semua pekerjaan itu membutuhkan matematika kayak gitu. Pekerjaan apa aja ya? Apa aja. Kalau kita lihat coba deh, ada yang gini Miss, aku mau masuk jurusan apa biar nggak menghindar, jadi salah satu jurusan menghindari matematika. Matematika bakal tetap ada ke depannya gitu, karena ya itu mathematics is human activity kata si Freudenthal gitu kan Miss. Jadi gini, kalau misalnya masih sulit belajar matematika, yang pertama jadi tips dari Marni Miss. Yang pertama banyak latihan soal, karena memang matematika kan berupa soal gitu, jadi ya harus latihan soal gitu. Kalau kita udah sering lihat soal-soal itu gitu, pasti nanti kita udah tahu, oh ini nih gini jalan alur berpikirnya lah, iya dibolak-balik tahu. Terus ya yang kedua pahami konsep. Nah yang kedua pahami konsep.
Karena dari satu konsep itu nanti bisa ke konsep-konsep yang lain kayak itu, jadi ke rumus-rumus yang lain bahkan bisa membuat rumus sendiri gitu ya. Iya, gitu sebenarnya paham konsep. Terus yang ketiga, nonton YouTube Marni. Tetap dong ya, berarti udah ada YouTube ya untuk matematika. Iya. Oke, kemudian ini nih, kamu kan selesai dari kuliah nih bulan Februari ya. Bulan Februari kemarin baru bener-bener wisuda. Iya, Februari 2020 itu langsung mengajar di SMK atau memang ada peluangnya nih saya ngajar gitu. Atau memang langsung itu di telepon atau Marni yang langsung ke sana untuk mendaftar. Ya, jadi pas begitu di Palembang kan pas Marni kuliah tuh Marni ngajar juga sih, Miss. Oh, berarti waktu masih kuliah ngajar. Udah ngajar di Bimbel CIC Palembang. Oh, di Bimbel ya. Di Bimbel dan privat juga gitu. Privat anak SMP, anak SMA gitu. Marni yang datang ke rumah atau di bimbelnya datang ke rumah. Oh, datang ke rumah. Berapa anak? Lumayan banyak sih, Miss. Dari semester 3 Marni udah mulai itu ada sekitar 12-an anak lah. Oh, 12-an anak. Berarti Marni datang dari rumah ke rumah nih. Iya, benar. Dari semester 3 luar biasa. Mulai ngajar. Berarti dari semester 3 ini memang sudah terdidik mengajar ya, bagaimana cara mengajar. Itu anak SMP, SMA atau SMP, SMA. Oh, SMP, SMA. Makanya sekarang nggak kagok ya kalau belajar ngajar anak SMK. Iya, benar. Nah, kemudian kegiatan sekarang ini nih, apa aja? Mulai dari mana nih sekarang kegiatan? Jadi, Marni kan ngajar juga di sekolah, jadi guru di SMK plus Bangsa itu. Online atau tatap muka nih masih sekarang? Online. Oh, berarti masih online. Jumlah siswanya berapa? Kalau untuk seluruh siswa SMK Kemilau Bangsa di ini ya, di belakang Batu Waji. Camat Batu Waji. Oh, udah bukan di Unrika lagi ya? Oh, bukan, berarti di gedung sendiri di belakang Camat Batu Waji. Jumlah siswa ada sekitar 200 siswa lah. 200 siswa. Marni mengajar kelas 12 khususnya. Oh, kelas 12. Luar biasa. Berarti sudah memang mau menghadapi ujian akhir ya. Kemudian setelah itu ngajar bimbel Primagama. Masih sampai sekarang? Masih, alhamdulillah. Berarti awal mulainya itu langsung ke SMK tadi atau ke mana dulu nih? Jadi pas begitu lulus nih, Miss ya. Lulus di bulan Februari nih. Di bulan Februari balik ke Batam gitu. Jadi ngajar di langsung ini masukin ke Primagama, ada lowongan memang. Oh, kebetulan ada lowongan Primagama. Ada lowongan Primagama. Terus Marni masukin juga kemarin ada lowongan untuk bimbel STISTAN gitu. Sekolah tinggi akuntansi negara sama yang sekolah tinggi ilmu statistik itu, Miss. Jadi Marni situ tes, kemudian jadi tutor, pengajar ya bagian materi gitulah, Miss. Bimbel untuk matematika ya? Iya, matematikanya untuk tes masuk gitu. Untuk tes masuk STAN. Iya, gitu. Berarti Marni yang jadi tutornya gitu. Iya, jadi tutornya. Padahal dulu kan cita-cita gitu loh. Berarti cita-cita sebelum jadi guru dulu cita-cita pengen jadi masuk STAN. Iya, kayak gitu. Tapi Allah berkata lain gitu kan, Miss. Tapi takdir kan lebih bagus ya. Mudah-mudahan guru ini adalah pilihan terbaik ya. Karena guru itu bukan pekerjaan yang tidak bagus, malah pekerjaan yang mulia. Terus kemudian jadi tutor. Iya, jadi tutor gitu kan, Miss. Jadi tutor, direkam gitulah kayak pembelajaran online karena kan masih online juga. Berarti pada online. Waktu mengajar itu belum tatap muka nih? Belum. Jadi kan sistemnya tatapnya online. Mari ngajarnya secara online. Jadi itu bakal diputar-putar terus sama siswanya. Berarti pakai video juga YouTube? Iya, jadi video. Enggak YouTube. Dia ada akun sendiri. Oh, mereka punya akun ya? Punya akun sendiri gitu. Jadi Mari ngajar di situ. Beberapa bulan kemudian ada lowongan di sekolah ini, Miss. Oh, di Kemilau Bangsa. Jadi cobalah Marni masukkan ke sana gitu. Keterima. Jadi udah berapa bulan terhitung tuh? Hampir mau 9 bulan. Hampir mau 9 bulan. Berarti dari mulai baru tamat bener ya? Iya, jadi baru tamat alhamdulillah Marni tuh nggak pernah duduk santai gitu lah istilahnya, Miss. Ngajar terus gitu. Langsung ngajar gitu. Jadi kegiatan sekarang ini mengajar di bimbel, sekolah, privat juga. Privatnya masih di STAN enggak, yang privat itu ya siswa-siswa yang butuh guru tambahan lah gitu, Miss, kayak belajar SD, tambahan. SMP, SMA. Oh, SMA juga. SMA juga. Berarti siswa itu datang ke rumah? Enggak, Marni yang datang ke sana. Oh, Marni yang ke rumahnya. Berapa orang sekarang? Ada sekitar 3 orang sih, Miss. Berarti 3 orang. Sekarang bimbel juga, ngajar juga. Luar biasa kegiatan. Ini guru sekaligus anak muda yang patut dicontoh. Karena semangat satu, ya semangat yang pasti ya. Kemudian cita-cita. Tidak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil, benar ya. Karena memang matematika itu yang begitu orang menakutkan, tetapi ternyata begitu menyenangkan ya. Nyatanya bisa cum laude loh. Cum laude ya. Cum laude dan lulusan tercepat. Luar biasa. Karena baru tamat nih ya, baru tamat bener-bener masih anget ya, baju toga pun masih anget ya.
masih hangat tahun 2020 bulan Februari. Nah, boleh dong Marni ceritain supaya teman-teman obat nih di rumah, bagi kakak, adik atau siapapun yang ingin mendaftar menjadi guru atau jurusan keguruan tidak menyesal gitu ya. Jadi Marni bisa ceritain sedikit pengalaman Marni nih, mulai dari masuk sampai kok semester 3 udah berani mengajar anak SMA ya. Padahal kalau dipikir baru semester 3. Bisa dong berbagi cerita. Jadi pas awal masuk tuh Miss, kan kita ketemu nih sama orang-orang banyak di anak-anak SMA semua, dan rata-rata unggulan kayak gitu Miss. Jadi karena Marni kan memang jalurnya OSN tuh Miss, SNM tidak masuk, SBM tidak mencoba, dan USM itu USM itu mandiri ya? mandiri kayak gitu Miss. Jadi kan Miss pas begitu Marni masuk, ya anak SMA semua tuh, karena kan Marni anak SMK ya, SMK 1 ya. Tapi kan favorit juga ya, SMK 1 kan di Batam favorit ya. Jadi ya kayak minder sebenarnya kayak gitu. Aduh, lebay. Jadi sedih lah saya. Sebenarnya minder gitu kan, Miss, mereka pinter-pinter gitu anak SMA. Marian SMK, cuman ya kita tuh harus termotivasi sebenarnya kayak gitu. Kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Di situ Marni mau buktiin kalau Marni bisa kayak gitu. Berarti walaupun dari SMK gitu ya, dari SMK mau di anak SMA atau bagaimanapun tetap bisa. Tapi di SMK kan juga banyak belajar matematika. Iya, kan? cuman kan SMK sama SMA tuh dasarnya beda Miss. Jadi kayak SMA tuh lebih mendalam kayak gitu. Kalau SMK, apalagi yang dia jurusan IPA gitu jurusan ya. IPA gitu kan Miss. Jadi kalau SMK tuh ya kayak dasar-dasarnya aja. Cuman Marni mikir, nggak ada orang yang nggak bisa kayak gitu, nggak ada orang yang nggak bisa. Pasti semua orang tuh bisa. Cuman sekarang keinginannya. Maka ada kata pepatah, Allah bisa kena terbiasa. Iya, terbiasa gitu ya. Dan keinginan. Kalau keinginan kita mau, pasti kita akan bisa. Pasti otak kita selalu mikir akan bisa kayak gitu. Jadi ya disitulah bedanya. Marni bangun terus tiap pagi jam 3 lah kayak gitu. Jadi sorry ya Miss. Jadi bangun terus jam 3, pokoknya belajar supaya bisa setara lah sama mereka gitu. Kalau dosen ngomong, Marni bisa ikut lagi gitu pokoknya. Tapi kan sudah terbukti kumlot loh, itu yang harus dibanggakan itu. Tapi inilah ya, ini sebuah perjuangan ya. Perjuangan itu maka tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Hasilnya sudah jelas depan mata gitu kan. Tapi namanya perjuangan, orang sejarah itu yang susah diulang gitu kan. Makanya harus kita ingat sejarah supaya kita tahu. Supaya kita tahu bagaimana cara kita berjuang. Benar nggak? Iya, benar. Jadi setiap jam 3 tuh bangun gitu. Bangun pokoknya dosen kan kita udah tahu Miss mau belajar apa kayak gitu kan. Jadwal sudah ada gitu. Jadwal sudah ada. Kita udah tahu materinya sampai mana gitu. Oh, ini nih anak SMA udah belajar nih pasti. Anak SMK ya nggak, belum kayak gitu. Jadi di situ Marni oke, kita dalamin terus pokoknya belajar. Terus satu sih yang Marni pelajari selama kuliah Miss. Ada satu dosen yang dia itu mengajarkan kejujuran. Kayak gitu. Nilai itu bukan nggak penting ya Miss, nilai itu ya bukan nggak, dalam hal nggak penting, tapi nilai itu kedua. Yang penting kita kejujuran dan kita mau berusaha gitu Miss. Jangan yaudah yang penting jujur, nggak ada usaha ya nggak, sama aja bohong kayak gitu kan Miss. Jadi kita ada usaha, jadi dilihat dosen tuh kan ngeliat kita dari sehari-hari Miss. Ya kita tunjukkan lah kalau ya gengsi dong Miss, maksudnya kita harus bisa dong, masa nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kita tunjukkan di sehari-hari kita tuh juga bisa, kita sudah berusaha. Cuman nanti kan ending tuh nggak menentukan dari awal itu. Kan selama pembelajaran dosen proses ya, intinya proses ya gitu kan Miss. Jadi dosen tuh nilai proses, jadi kita aktif kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman yang penting aktif kayak gitu. Terus jangan malu bertanya, itu juga Miss. Kadang ada orang pintar tapi dia malu untuk bertanya. Jadi akhirnya ketutup lah gitu kan Miss. Jadi bertanya kemudian jujur. Karena sepengalaman Marni, ada teman Marni yang ya adalah mungkin kan namanya anak mahasiswa kan adalah misalnya. Marni pun nggak ini kan pasti pernah kayak gitu. Jadi jujur, kalau misalnya udah kita jujur itu dosen tuh kayak menghargai gitu loh Miss. Kita udah berusaha gitu. Yang berapapun ending nilainya nantilah ya, bagaimana cara proses kita dapat gitu ya. Proses kita dapatnya, yang penting kita jujur kayak gitu. Itu hasil kita sendiri gitu. Jadi walaupun kita nilainya jelek pasti gini. Oh ya udah kan aku udah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Beda sama kalau kita nggak berusaha terus kita mau bilang ya udah deh nilai segitu, tapi pasti sakit hati gitu loh Miss, nggak ada usahanya. Gitu. Jadi di situ sih yang perjuangannya, karena mana SMK kan Miss dan ngambil matematika. Karena di kuliah itu bukan nggak diajarin, maksudnya ya udah melanjutkan aja lah gitu. Tidak mungkin tidak ulang SMA ya. Jadi gitu. Jadi tantangannya kalau yang kita beda jurusan, buat teman-teman kalau memang mau beda jurusan ya kamu harus mampu
harus mampu mengikuti jurusan yang udah ada gitu. Karena kita hanya mengembangkan yang sudah ada, tidak mungkin mengulang ya. Berarti orang yang sudah di dalamnya harus ketinggalan jauh juga. Benar juga ya, benar. Berarti perjuangannya mulai dari kita ini dari beda jurusan gitu ya. Benar-benar. Nah kemudian sampai kapan tuh membangun diri bahwa pede nih? Ini kan jadi judulnya tidak pede nih awalnya. Iya, awalnya tidak pede. Nah membangun diri supaya ini aku bisa nih, itu sampai berapa semester sampai Marni itu yakin bahwa ya saya bisa gitu. Jadi itulah di semester 3 yang Marni ngajar Miss. Marni mengajar itu kebetulan SMA. Itu ngajar waktu ngajar SMA itu ada yang minta bantuan atau memang Marni mencari itu? Jadi kan ada grup Miss. Ada grup mahasiswa yang matematika lah gitu. Di situ banyak tuh lowongan yang mau privat gitu ya, kan. Karena matematika ini matematika banyak biasa gitu, apa ya dibutuhkan ya. Terus di situ lah Marni mulai ngajar privat. Oh ya udah, Marni percaya diri. Teman-teman aja maksudnya nggak sebanyak, maksudnya nggak semua tuh langsung ngajar semua enggak kan, Miss. Oh, ini aja berarti dipercaya orang kan bisa ngajar. Ya udah, kenapa harus malu lagi kayak gitu kan? Ya yang penting belajar, terus ya bagi-bagi ilmu juga. Itu sih yang penting, jangan udah tahu kayak gitu, udah tahu semuanya tapi kita untuk diri kita aja semuanya. Karena ya kalau ilmu yang semakin dibagikan itu pasti makin ingat lagi gitu, makin membangun makin membangun. Karena oh ini udah aku ajarin ke sini loh kayak gitu. Itu berarti di semester 3 itu udah barulah mulai membangun diri gitu ya. Karena sebisa apapun orang, walaupun dia guru tetap harus belajar. Benar, kan? Miss. Kita pun guru masih tiap hari harus lihat buku, karena tidak ada manusia satupun yang memang dia tuh ingatannya full. Pasti ada juga pelupa. Benar ya. Nah kemudian setelah semester 3 tuh dilewati berapa bulan Marni mengajar privat anak? Dia sampai Marni lulus sih, Miss. Oh sampai Marni lulus ngajar sama Marni berarti? Iya. SMA dari kelas 1 sampai selesai gitu. Berarti sampai kelas 3 ya? Ya kelas 3 berarti itu kan berapa bulan ya? Kalau kita kuliah berarti iyalah pas 6 semester ya. Karena Marni pun hanya sampai 7 semester ya. Iya, 7 semester. Karena 3 tahun setengah gitu kan. Berarti ngajar anak ini sampai selesai. Nah kebetulan nih pas Marni ngajar, Marni lihat nggak proses nilai mereka tuh bagaimana? Iya sih lihat, cuman memang nggak langsung meningkat kayak gitu kan, Miss, pasti. Karena semua orang butuh proses. Kita aja pun membangun kepedean butuh proses ya. Ya jadi adalah pokoknya dia lumayan bisa lah, paham lah intinya kan, mau kayak gini kayak gitu. Tapi dia yang jelas dia meningkat lah gitu ya, meningkat. Karena bagi seorang guru proses anak itu kemudian hasilnya walaupun nanti bagaimana, yang penting prosesnya itu yang kita banggakan ya. Yang kita memang lihat adalah proses si anak. Iya, prosesnya sih. Prosesnya. Jadi sekarang ceritanya bangga apa enggak jadi guru? Bangga. Kalau Marni mengingat kembali nih, aduh dulu nggak pede, ini sekarang harus sudah belajar. Di bimbel ya, yang lumayan besar namanya Primagama gitu kan. Marni mengajarkan tatap muka ya. Kalau bimbel tuh ngajar tatap muka, ini gimana perasaan Marni sekarang? Ya itulah, Marni kan nggak sempat SBM nih, Miss ya. Dan sekarang alhamdulillah Marni juga dipercaya ngajar SBMPTN. Luar biasa kan? Nah itu dia, itu kadang-kadang takdir tuh Mar. Iya. Jadi ya makin pengen belajar sih, karena makin nggak tahu apa-apa kayak gitu kan, Miss. Jadi karena mereka juga pasti pertanyaan mereka tuh random, Miss. Jadi kan di Primagama dia ada namanya konsis tuh di luar jam belajar. Jadi mereka terserah mereka mau tanya apa saja. Ya itu. Jadi kan di situ juga di luar jam belajar maksudnya boleh ada jadwal gitu. Bukan, Miss. Jadi ada jadwal memang jamnya di kelas, kita ngajar di kelas kayak gitu. Sama ada yang kalau mereka ada PR, ada pertanyaan terkait matematika, jadi buat janji di Primagama kayak gitu. Itu memang program dari Primagama? Iya, memang. Itu private atau enggak? Memang masih di bimbingan belajar juga. Oh berarti punya 2 kelas gitu ya? Kelas belajar masuk di kelas, satu lagi itulah kelas yang di luar kelas bisa konsis, itu nanya-nanya. Oh nanya. Jadi seluruh PR dia gitu. Boleh, ataupun yang dia nggak tahu tentang matematika boleh gitu. Di situ juga Marni mikir, kalau kita nggak belajar mau jawab apa dong ke anak-anak gitu. Jadi intinya belajar harus juga. Belajar, guru pun harus belajar, bener ya. Iya gitu, Miss. Pokoknya kita berhenti belajar tuh pas kita mati. Itu keren itu. Berarti berhenti belajar pas kita mati. Berarti ilmu itu tetap dipakai. Bener. Oke, kemudian ini Mar, yang Miss penasaran ini, bimbel dengan karena Marni sudah jelas sudah mengajar di sekolah yang jenisnya adalah formal. Bimbel kan informal. Nah, dari kedua ini apa bedanya kalau menurut Marni? Sistem inilah, sistem belajar satu. Terus perbedaan menurut Marni itu sistem cara nalar mereka atau penangkapan mereka terhadap pembelajaran yang Marni kasih itu gimana? Karena kan Marni baru menjadi guru nih ya. Dan mungkin pengalaman hanya bimbel gitu kan ya. Kalau sedikit itu tidak sedikit. Kalau private dari mulai Marni semester 3 sampai semester 6 itu kan banyak. Maksud Miss itu, pertanyaan Miss,
apa nih perbedaan kalau Marni mengajar di formal dengan informal? Gimana itu? Kalau di formal tuh Miss, anak-anaknya kan dia ada yang suka matematika gitu, ada yang nggak suka matematika. Jadi kelihatan minatnya itu nggak semuanya minat ke matematika gitu. Jadi ada yang tidak minat, ada yang minat gitu. Kalau dia yang berminat pasti dia akan fokus tuh sama kita, fokus. Tapi kalau yang tidak minat biasanya pasti ya namanya anak-anak wajar ya Miss, dan orang juga wajar untuk suka mata pelajaran yang lain. Jadi di situ Marni tekankan yang penting kalian berusaha semaksimal mungkin lah gitu di pelajaran Marni, walaupun kalian tidak bisa ya kan wajar, karena mereka pasti ada hobi yang lain, boleh didalamin. Tapi kalau untuk di bimbel itu pasti memang anak-anak itu udah fokus semua Miss, mereka pengen tahu semua kayak gitu. Jadi kalau di bimbel tuh memang kita harus belajar kayak gitu, karena mereka bakalan nanya yang di luar dugaan kita kadang kayak gitu. Soal-soal berarti kalau di bimbel itu memang anak-anak yang memang dia minat dan niat kayak gitu Miss. Jadi mereka mau nanya apa-apa aja kayak gitu. Tapi kalau di sekolah kan ada yang minat, ada yang nggak minat. Tapi kalau di sekolah biasa karena kan iya, karena tidak semua anak dalam satu itu overall dia suka dengan matematika. Kemudian dia ini karena matematika itu tadi ada orang yang memang suka dari awal, ada yang ini sama kayak Marni dulu ya, terinspirasi dari sini dengan guru yang baik-baik dan segala macam. Kemudian untuk Marni sendiri nih, yang income yang Marni dapatkan, maksudnya bukan dari finansial ya, maksudnya kalau finansial Marni sendiri lah yang tahu gitu ya. Maksudnya income yang Marni dapatkan itu seperti apa sekarang ini, kepuasan seperti apa yang Marni dapat? Iya, udah jadi seorang guru, kemudian kumlot. Kalau kita bicara kepada inilah masa yang sebelumnya. Kan membangun kepedean itu butuh air mata ya, butuh air mata dan perjuangan. Nah, income atau yang Marni dapat sekarang ini itu bagaimana? Apa sih yang Marni rasain? Sebenarnya pas begitu Marni selesai ngajar MTK tuh bisa ada kayak kepuasan tersendiri gitu. Oh, anak ini jadi bisa loh kayak gitu. Dari yang nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Ya dosen Marni bilang passion mungkin Miss. Jadi passion. Banyak teman-teman Marni bilang apa sih jadi guru, apalagi guru MTK kayak gitu, uangnya nggak ada kayak gitu kan. Karena orang tahu guru tidak ada duit ya, padahal ini salah satu contoh yang punya income mungkin luar biasa daripada pekerja yang lain ya. Karena apalagi guru matematika dibutuhkan pasti, karena memang apapun yang jenisnya itu mau untuk tes apa pasti matematika. Sementara kita mau melamar ke sebuah perusahaan pun matematika tesnya. Iya kan, matematika sangat dibutuhkan apalagi untuk zaman sekarang ini. Sama kayak Marni bilang awal tadi apa? Kehidupan yang membutuhkan matematika, benar kan? Gitu. Untuk tips nih Man, untuk tips anak-anak yang mungkin menganggap bahwa matematika ini adalah momok yang menakutkan. Bagaimana sih cara membuka mindset atau konsep pada anak-anak nih ya, peserta didik, karena kita sudah sebagai seorang guru ya, supaya mereka tidak bosan, tidak boring, dan tidak merasa bahwa matematika ini menakutkan. Bagaimana cara membangun supaya mereka bisa lebih nyaman loh, belajar lebih nyaman. Kemudian kayak Marni, Miss tengok kan ini enjoy aja, mau seperti apa, nyatanya bisa kumlot, ya kan? Dengan IP berapa? IPK berapa? 3,83 dengan lulusan tercepat. Nah, bagaimana cara membangun itu? Jadi karena matematika kan lumayan banyak rumusnya tadi. Ya, jadi kita harus hafal dulu atau mengerti dulu konsepnya yang pertama. Mengerti konsepnya kayak gitu. Terus yang kedua mungkin mulailah catatan-catatan yang rapi kayak gitu, Miss. Kalau Mari suka catatan yang rapi dengan warna-warni kayak gitu, itu kan membantu kita mengingat kayak gitu. Terus yang ketiga, kita harus pahami matematika dari yang dasarnya atau konsepnya tadi, karena matematika kan berkelanjutan kayak gitu, Miss. Untuk memahami B, dia harus paham A. Misalnya kayak gini deh, bahasa Indonesia ada paragraf kan harus kalimat dulu, harus tahu dari kalimat, harus kata dulu, dari kata harus huruf dulu. Nah, kayak gitu. Jadi dari dasar kayak gitu lah, Miss. Berarti dari dasar dulu, baru bisa kita untuk melanjutkan selanjutnya gitu ya. Tapi tetap harus rumus ya. Rumus, dan ya perbanyak latihan soal. Latihan soal, karena itu tadi seperti kita bilang dari awal, ala bisa karena biasa. Jadi kita melakukan hal bisa itu karena terbiasa kita lakukan. Ya. Terakhir nih, Man. Selama kamu mulai berani mengajar, mulai berani untuk private, itu mengajar sudah ya. Kemudian sampai saat ini sudah 9 bulan kurang lebih sudah belajar di formal, yang jelas formal, sekolah formal. Itu apa momen atau kesan kamu yang sangat mendalam yang nggak bisa kamu lupakan sampai sekarang? Kalau kesan itu kayaknya secara umum semuanya berkesan gitu, Miss.
Jadi selama Marni abis ngajar itu tuh ya berkesan karena anak-anak tuh kayak mengucapkan terima kasih kayak gitu Miss. Artinya oh kita udah membantu dia loh gitu, udah membantu dia dari yang tidak tahu jadi tahu gitu. Jadi tiap Marni selesai ngajar itu udah berkesan banget bagi Marni gitu. Jadi tiap abis ngajar lah gitu Miss, pasti udah berkesan. Jadi setiap mengajar berkesan. Jadi ya semuanya punya kesan. Yang nggak bisa Marni lupakan mungkin selama di sekolah, mungkin kalau di bimbel itu atau di bimbingan belajar semua anak minat ya, tapi kalau di sekolah seperti Marni ceritakan di awal kan bahwa anak-anak itu tidak semuanya minat. Nah itu yang kesan Marni, atau ada nggak momen lucu pada saat Marni itu mungkin mengajar di sekolah formal? Untuk sekolah formal baru ini ini baru pengalaman pertama gitu kan, pengalaman pertama Marni mengajar di sekolah formal. Kalau bimbel sudah tidak diragukan, Marni dari semester 3 sudah mulai belajar untuk mengajar sekolah bimbel, bimbingan belajar privat lagi. Nah sekarang untuk yang formal. Ya kalau yang formal karena sekarang kan online nih Miss, gitu. Jadi ada satu siswa mas mengajar gitu, pas udah mulai Zoom dia tuh masih tidur Miss. Itu sih. Oh berarti kalau online itu ya? Iya. Berarti dia belajarnya sambil tidur. Iya, tapi mendengarkan. Tapi tak mendengarkan. Tapi Marni hargai, berarti dia masih mau masuk kelas Marni lagi gitu kan. Sama kayak tadi ya prosesnya ya. Proses, dia ada mau lah berusaha. Usahanya ada, niat dia dulu ya. Berarti itu ya. Karena Marni masuknya pas pada saat pandemi. Iya, pandemi. Jadi semuanya masih dalam proses daring. Berarti di Kemilo Bangsa belum tatap muka ya? Belum. Ada rencana? Belum ada rencana mungkin tahun ajaran baru ini. Oh tahun ajaran baru berarti sudah tatap muka. Berarti sekarang selama Marni masuk mengajar situ prosesnya daring. Nah suka duka daring selama Marni daring nih. Jadi kalau suka dukanya dari dukanya aja dulu ya Miss ya. Jadi kalau dukanya itu kan pakai Zoom nih Miss. Jadi Zoom itu cuma terbatas 40 menit. Jadi padahal kita baru, karena nggak premium gitu kan Miss. Jadi kita baru ngajar rasanya udah mau ke konsep, mau ke tengah-tengah terputus, ngulang lagi, ngundang lagi anak-anak. Dan kalau jaringannya kayak gitu, jaringan kita kan bermasalah dengan jaringan kayak gitu kan Miss. Kemudian kalau sukanya ya gitu sih, karena lagi musim pandemi gini kita bisa nggak takut lah gitu, nggak takut tertular virus kayak gitu. Jadi berjarak, maksud karena kan di online. Iya ya, gitu. Karena jadi nggak ketemu sama ya. anak-anak. Cuman dukanya rata-rata kalau guru dukanya seperti itu. Kita menjelaskan pakai Zoom kah atau pakai Classroom kah atau pakai Google Form kah, tetap saja mereka paham atau tidak namanya daring ya, kita tidak bisa memantau mereka. Prosesnya sudah kita berikan dengan baik, tetapi belum tentu hasilnya gitu ya. Baik teman obat, sebenarnya masih banyak yang mau digali dari Marni ya. Karena banyak sekali sebenarnya kita ini haus akan pengalaman, haus akan pendidikan, apalagi khusus matematika. Banyak yang bisa kita gali sebenarnya, tapi ada 3 hal yang bisa saya tangkap dari pembicaraan kita tadi. Yang pertama adalah mathematics is human activity. Mathematics is human activity. Maksudnya di sini adalah bukan matematika yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan matematika. Jadi garis bawahi itu, maka setiap orang memang harus pintar untuk matematika, karena dalam segala pergerakan kita menggunakan matematika itu ya. Kemudian yang kedua adalah proses. Bagaimana ketika seseorang itu bisa menjadi apa, itu kena proses, tidak ada yang instan. Maka ada kata-kata menyatakan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Contoh hasilnya, yang awalnya tidak pede dengan dari sekolah yang berbeda, basic yang berbeda, akhirnya cum laude dengan lulusan tercepat. Itu luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah passion. Belajar itu juga termasuk passion. Lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu lakukan. Karena jangan kita minder kalau kita tidak bisa sesuatu. Mungkin di balik itu kita ada menyukai dan ada yang bisa kita lakukan yang mungkin bisa berguna dan lebih untuk orang lain. Nah, bagi teman obat yang masih penasaran nih, bagaimana tipsnya supaya menganggap matematika itu bukan momok yang menakutkan ya. Kemudian ingin belajar lebih lagi tentang soal-soal mungkin. Kemudian yang memang passionnya ada di matematika, kalian bisa mengunjungi channel YouTube-nya yaitu di rumah aja _private. Di rumah saja _private. Jangan lupa di subscribe ya. Karena di situ kalian akan jumpai banyak sekali tips, kemudian rumus-rumus yang mungkin konsep yang bisa kalian jadikan sebagai bahan belajar kalian, terutama anak-anak yang mungkin mau masuk untuk ke perguruan tinggi. Karena Marni juga pernah menjadi tutor STAN loh, ya kan? Iya. Dan terima kasih untuk teman obat obrol santai kita hari ini yang sudah menyaksikan obat dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita RNR Our Team. Kemudian follow IG kita
@rnr_our team. Nah, untuk guru-guru mungkin yang banyak tips dan triksnya, jangan lupa komen, karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.